kasih sahabat MKTV, Anda masih bersama kami di sore hari ini dalam program Sahabat Pendidik, masih bersama Pak Riyadi akan menyapa kita kembali segmen kedua, masih berkaitan mengenai persiapan kurban di tengah wabah pandemi pada kali ini. Tadi disampaikan Pak Riyadi wilayah-wilayah yang didistribusikan begitu ya Pak Riyadi ya untuk kurban saat ini. Kemarin sempat dengar juga nih Pak Riyadi di episode mungkin pertemuan kemarin ada yang namanya kurban hemat ini. Nah ini bagaimana nih Pak Riyadi kurban hemat hingga saat ini? Apakah memang masih bisa dinikmati oleh sahabat MKTV atau bagaimana Pak Riyadi? Ya, dalam kondisi pandemi seperti ini, bahkan data terakhir Indonesia ini menempati urutan ke-92 dari negara yang sedang berjuang untuk meningkatkan indeks ekonominya luar biasa ya di 92, hampir di urutan ke-100 seperti itu. Nah, tentu dampak dari ekonomi ini banyak sekali mungkin masyarakat yang sudah berniat untuk berkurban tahun ini, bahkan di tipe yang ideal seperti itu, kurban yang terbaik. Tapi ya semua tidak menginginkan dampak dari ekonomi ini berpengaruh gitu kepada kemampuan dan daya beli masyarakat misalkan. Nah tentu melalui program Peternak Tangguh, DT Peduli berusaha hadir untuk memberikan solusi. Di antaranya ada program kurban hemat, itu dengan Rp750.000 masyarakat sudah bisa menunaikan niatan terbaiknya untuk berkurban, itu domba, kemudian bobotnya bahkan 25 kilo. Mungkin nanti bisa dilihat ya secara umum kalau bobot 25 kilo berapa gitu. Makanya ini alhamdulillah karena kita sedemikian rupa kita siapkan hewannya sejak awal seperti itu. Bahkan juga sangat memberdayakan peternak kecil seperti itu. Kita siapkan itu dari mulai pengadaan hewannya itu jauh-jauh hari 4 bulan sebelumnya kita lakukan pengadaan, kemudian dipelihara dengan estimasi peningkatan bobot aman itu di 2 kilo per bulan, sehingga bobot 25 itu bukan serta-merta ada, tapi sudah kita siapkan dan kita imbangi dengan perawatan yang terukur. Pakannya pakan konsentrat alami, kemudian kandangnya benar-benar kita standarkan gitu ya, ada bentuk koloni dan lain sebagainya, sehingga sangat efektif di tenaga gitu. Bahkan ada yang di Wonogiri itu sampai 1.300 ekor tuh satu lokasi, Masya Allah. Sehingga satu dari segi operasional juga sangat terukur, kemudian dari segi pendampingan hewannya, kesehatan dan sebagainya benar-benar terpantau. Nah, sehingga ini menjadi peluang, menjadi jawaban barangkali atas doa dari masyarakat semuanya yang begitu kuat untuk bisa menunaikan ibadah kurban di tahun ini. Tapi tadi dampak ekonomi dari COVID ini luar biasa. Nah, dengan 1.750.000 tetap bisa merealisasikan niat terbaiknya. Hanya saja memang ini sangat terbatas hewannya, bahkan waktunya juga sangat terbatas gitu. Sehingga hari ini batas terakhir Kang Zulgi untuk pembayaran dan komitmen dari kurban hemat ini. Sehingga tapi nggak usah khawatir, kita tutup nanti jam 21 ya. Kita tutup di jam 21 sehingga segera nih yang mungkin menyimak acara ini menjadi kabar gembira seperti itu. Gitu. Jadi cukup dengan 1.750.000 gitu. Nah, ini mekanismenya memang kita ada dua, ada domba dan sapi, sehingga barangkali nanti kalaupun untuk domba ini terbatas, nggak usah khawatir, nanti kita bisa konversi dengan sapi hemat seperti itu. Itu wilayahnya. Kita ada 16 titik dari mulai Jambi, Lubuk Linggau gitu ya, Lampung, Banten gitu. Sampai ke timur, sampai ke Halmahera seperti itu. Di sapi hemat kita ada di Halmahera sampai ke NTT seperti itu.
Nah, tapi sekali lagi tadi terbatas waktunya sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Gitu Kang Zorgi. Masya Allah, benar-benar ini benar-benar takdir ya. Ada obrolan seperti ini karena mungkin sahabat MPTV pun juga ada yang belum sempat menyimak di episode kemarin ya Pak ya, Ya, terkait bahan hemat itu sendiri. Alhamdulillah, jadi sampai jam 21 ya Pak ya. ya Jadi jam tanggal 7 hari kita ini ya, hmm, di Juli. baik. Kita untuk lebih lanjutnya mungkin nanti bisa menjumpai di website ya Pak ya, informasi terkait Ya, mengenai bahan hemat itu sendiri. Baik Pak Riyadi, ini masih terkait mungkin juga kan sekarang masih wabah COVID ini masih ada ya Pak ya, dan ya. mungkin ada protokol-protokol yang harus diperhatikan. Oleh sebabnya bagaimana Pak agar mungkin juga ini kan sahabat MPTV ingin apa ya, yakin nih bahwasanya hewannya ini sehat dan mungkin juga orang-orang yang nanti akan menyembelihnya juga yakin dengan protokol yang baik. Persiapan dari DT Peduli sendiri bagaimana Pak? Ya, jadi kita merangkul tadi ya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 khususnya di Jawa Barat. Kita ada konsultan program juga dengan Pak Nandang gitu yang tadi menjadi tim percepatan dari penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Kita rumuskan bersama bagaimana protokol pengelolaan hewan kurban di masa pandemi ini, khususnya COVID-19 ini. Itu kita benar-benar perhatikan dari aspek KIE gitu ya. Satu, bicara komunikasi, kemudian informasi, E-nya adalah edukasi. Nah, dalam proses komunikasi, kita tahu dalam kondisi seperti ini, office juga tutup, sehingga kita berlakukan WFO, ya, work from office, WFH ya, work from house, bekerja dari rumah, kemudian kita berkoordinasi dari rumah, kemudian dari segi informasi, kita publikasikan informasi seputar kurban peduli negeri ini juga melalui daring gitu ya, dalam jaringan. Kemudian media kita gunakan juga gitu. Sampai dengan proses edukasi. Edukasi untuk apa? Edukasi untuk tim kurban peduli negeri di lapangan. Bagaimana pengelolaan hewan kurban ini itu yang biasanya kita pelatihannya offline, kita ketemu langsung, nah kita pembekalannya melalui webinar seperti itu. Jadi tadi bicara komunikasi, kemudian informasi dan edukasi, ini kita lakukan secara daring dalam jaringan. Baik sifatnya itu serentak ataupun tidak serentak. Nah, bicara serentak itu berarti dari cabang pusat gitu. Nah, bicara tidak serentak itu berarti pelatihannya itu dilakukan oleh setiap atau masing-masing cabang. Jadi dari aspek komunikasi, informasi, edukasi, ini semuanya kita lakukan melalui mekanisme daring atau dalam jaringan, gitu. Iya, baik. Alhamdulillah. Jadi insya Allah ya Pak Redi tetap terjaga komunikasi karena melalui internet ada juga media-media. Bahkan sampai seperti ini juga sangat apa ya, sangat mempengaruhi juga ya Pak ya komunikasi dengan Ya, aplikasi Zoom. betul sekali. Bahkan tapi ada hikmahnya ketika mekanisme daring ini kita maksimalkan, kita tidak terbatas tempat ya. Kita ingat tahun lalu kita sulit kalau harus mengumpulkan semua mitra dalam satu waktu, satu tempat seperti itu. Tapi dengan kondisi seperti ini kita bisa tuh mengumpulkan mitra dari mulai Aceh sampai dengan seluruh cabang Indonesia. Kita bisa meeting bersama, kita bisa pelatihan bersama dalam satu waktu di tempat masing-masing. Tatap muka langsung seperti ini tidak mengurangi esensi dari pelatihan itu sendiri atau proses persiapan menuju pengelolaan hewan kurban itu sendiri. Gitu Kang Jorgi. Ya, Masya Allah, benar sekali. Pak Riyadi hikmahnya sangat luar biasa, termasuk juga mungkin bisa menghemat waktu ya Pak Riyadi ya, dan juga menghemat energi dengan kondisi saat ini. Alhamdulillah. Dan mungkin Pak Riyadi sebelum kita berpindah kembali ke segmen berikutnya, ini pertanyaan yang menarik juga terkait masih tadi ya, Pak Riyadi terkait kurban, bahwasanya di sini kan kurban hemat tadi ada 16 16 titik pendistribusian ya Pak Riyadi. Nah ini mungkin apakah ada juga mungkin jenis-jenis dari kurban yang lain yang ditawarkan DT Peduli itu sendiri Pak Riyadi? Ya, jadi sebetulnya kita ada
tiga ini ya, ada tiga varian atau tiga kelas gitu. Oh, gitu. Pertama ada reguler, kemudian premium, ada super. Nah, reguler ini untuk menjawab kebutuhan kira-kira kelompok ekonomi yang memang banyak sekali kebutuhan seperti itu. Sehingga reguler ini dia nomor 3 lah kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada premium. Ini kita menjembatani untuk tengah-tengah antara reguler dan yang super seperti itu. Ini kita siapkan juga di middle-nya di premium. Nah, tapi kita juga menyiapkan nih untuk para mukorib yang menghendaki kualitas dan bobot yang terbaik, terutama bobot gitu yang lebih besar sehingga dampak kepada premium manfaatnya juga lebih banyak. Kita siapkan juga kualitas super. Pelajaran gizi ada 3 kelas, baik itu domba maupun sapi. Itu ada domba atau sapi reguler, domba atau sapi premium, dan juga ada domba dan sapi super. Masya Allah, sudah terbayang ya sapi super itu seperti apa Pak Riyadi ya. Masya Allah, insya Allah. Ini menarik Pak Riyadi, jadi 3 varian ini juga kita penasaran nih bagaimana mungkin juga pendistribusiannya dan lain sebagainya Pak Riyadi ya, agar sahabat MPTV pun juga bisa lebih yakin dan mungkin pengetahuannya lebih banyak terkait kurban peduli dari Darurat Peduli. Insya Allah segmen berikutnya Pak Riyadi akan kita lanjutkan di segmen ketiga sahabat MPTV. Insya Allah kita masih akan lanjutkan terkait persiapan kurban di tengah wabah pandemi. Insya Allah segmen ketiga menyapa Anda sesaat lagi.